Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Terima kasih juga untuk CBBI dan PPI India yang telah mengadakan seminar beasiswa ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijayanto. Saya penerima beasiswa Studi in India tahun pelajaran 2022 sampai 2023 untuk gelar sarjana di Bachelor of Arts. Jadi untuk malam hari ini ada 3 poin yang akan saya sampaikan, yaitu pertama adalah perkenalan, kemudian kita akan beralih pada persiapan, dan yang terakhir adalah pengalaman. Langsung saja kita akan menuju ke perkenalan. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Itu nama saya adalah Muhammad Fahri Wijayanto. Saya lahir di Batam 29 Desember 2002 dan saat ini saya berusia 20 tahun. Untuk pendidikan, saat ini saya merupakan mahasiswa tahun terakhir di Simbasi Center for Media and Communication, mengambil jurusan komunikasi massa di bidang spesialisasi public relation. Dan di situ juga ada kontak saya apabila teman-teman membutuhkan bantuan lebih lanjut setelah acara ini, ataupun ada 1-2 hal yang ingin didiskusikan, boleh langsung menghubungi saya melalui WhatsApp maupun email. Lanjut, kita akan memperkenalkan India sebagai destinasi studi yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama, saya ingin tahu nih, apa kata pertama yang terlintas di pikiran saat mendengar kata India? Teman-teman bisa langsung drop di kolom chat, karena saat ini saya akan aktif di chat tersebut. Dan nanti saya akan coba respon apa kata-kata yang kira-kira unik ataupun menarik dari teman-teman. So, langsung aja drop di chat ya. Next up, ini adalah bendera India, di mana terdiri dari 3 warna, saffron, putih, kemudian hijau dengan cakra di tengahnya. Adapun saffron itu artinya adalah kekuatan dan keberanian, kemudian putih itu ada kedamaian dan kebenaran, dan di hijau itu artinya kesuburan dan juga pertumbuhan. Sedangkan cakra sendiri mengartikan 24 jam, yang dimana itu bergerak secara konstan. Kemudian kita beralih, ada beberapa fakta singkat mengenai India. Yang pertama ialah rumah bagi 40 situs warisan dunia UNESCO yang terdiri dari 32 budaya, 7 alam, dan 1 properti campuran. Seperti di gambar pertama dapat dilihat, itu adalah Taj Mahal, kita semua pasti tahu. Ada Agra Fort, dan kemudian di sini ada salah satu gua yang menjadi warisan dunia UNESCO juga. Kemudian India merupakan rumah bagi kumpulan insinyur dan ilmuwan yang terbesar kedua di dunia. Seperti di gambar ini dapat dilihat ada beberapa insinyur dan juga ilmuwan besar India yang saat ini menduduki posisi penting di dunia. Kemudian yang terakhir, sekitar 70% dari rempah-rempah dunia berasal dari India, yang India sendiri merupakan produsen, konsumen, dan juga pengekspor rempah-rempah terbesar di dunia. Ada beberapa rempah-rempah yang ada di India, kurang lebih sama seperti apa yang kita temukan di Indonesia, tapi memang di sini lebih beragam rempah-rempahnya. Kita berlanjut. Ada 3 alasan mengapa kita harus atau India dapat dikategorikan atau dapat kita konsiderasikan sebagai destinasi untuk studi kita berikutnya. Yang pertama adalah pembelajaran berkualitas beyond the classroom. Saat ini di India itu sudah menggunakan pembelajaran campuran, di mana mahasiswa akan memperoleh pembelajaran tidak hanya di kelas, tapi juga di luar kelas, baik itu dari study visit maupun eksperimen-eksperimen di luar kelas, atau seperti sekadar mengadakan sesi kelas di luar kelas. Nah, kemudian yang kedua adalah bahasa Inggris di sini merupakan bahasa pengantar. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apabila tidak dapat berbahasa Hindi atau berbahasa lokal. Tenang saja, karena bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar untuk pendidikan di sini. Dan India juga merupakan negara terbesar ketiga dengan pembicara bahasa Inggris di dunia. Jadi walaupun teman-teman tidak bisa bahasa Hindi, jangan ragu, langsung datang, dan setidaknya bisa 70% atau 80% untuk berinteraksi dengan masyarakat di India. Dan yang terakhir adalah biaya perkuliahan yang relatif murah. Kita ambil contoh salah satu public university di India. Mereka mematok harga kurang lebih 5 juta per semesternya. Dan untuk swasta itu kurang lebih ada di rentang 10 sampai 60 juta per tahunnya. Dan
kalau kita lihat biaya ini merupakan biaya yang cukup standar jika dibandingkan dengan Indonesia sendiri. Dengan ada studi in India ini lagi, kita dapat memperoleh beasiswa ataupun fee waivers, potongan biaya yang dapat kembali meringankan biaya studi kita di sini. Selain itu, biaya hidup, biaya tempat tinggal dan segala macamnya juga relatif murah di sini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir bagaimana nanti pembayaran dan segala macamnya apakah mahal. No, it's all gonna be the same atau semuanya akan kurang lebih sama seperti apa yang kita dapatkan di Indonesia untuk biayanya. Lanjut saya akan memperkenalkan Study in India secara singkat. Itu Study in India merupakan program beasiswa dari Kementerian Pendidikan di India yang dimulai sejak tahun 2018 dan ditujukan untuk jenjang S1 dan S2 di berbagai kampus swasta dengan total beasiswa yang dapat diperoleh sejumlah 3.200 USD per penerimanya per tahun. Nah, kalau kita membicarakan beasiswa, tentu kita pengen tahu dong peluangnya sebesar apa. Study in India ini, saya rasa, menurut saya, merupakan program beasiswa di India dengan peluang terbesar. Karena apa? Yang pertama, mereka membagi kuota itu berdasarkan kampus, bukan berdasarkan total kuota yang akan diberikan oleh beasiswa ini. Jadi, kita harus melihat dengan jelas kampus ini memiliki kuota berapa, nanti dia keperluannya apa untuk daftar ke sana, untuk memilih kampus tersebut, kemudian apakah cocok dengan kita. Jadi nanti di situ ada semua informasinya, dan kalau memang itu kita rasa cocok, peluangnya besar, kita bisa ambil kampus itu di pilihan kita. Nah, kemudian beasiswa ini belum banyak diketahui oleh publik. Ini merupakan salah satu concern kita karena beasiswa ini relatif mudah untuk didapatkan, tetapi masih banyak yang belum tahu mengenai beasiswa ini. Dan terlebih lagi yang diberikan adalah kampus-kampus swasta yang dimana jika kita melihat dari fasilitas cenderung lebih bagus daripada kampus-kampus negeri di sini, dan rankingnya pun tidak kalah baik dengan mereka. Kemudian untuk informasi, saat ini saya rasa yang paling aktual dan yang paling faktual adalah Instagram Study in India itu sendiri. Yang ada di sini yaitu Study in India Gov. Teman-teman bisa langsung cari saja di Instagram Study in India dan follow. Jadi stay di situ. Mereka bakal update semua informasi mengenai Study in India. Next up, ini ada beberapa keuntungan dan juga cakupan beasiswa. Jadi pada dasarnya terdapat dua kategori, yaitu SEE Scholarship, yang dimana akan diberikan 3.200 USD per tahun kepada penerima melalui kampus, yang nanti kampus akan alokasikan untuk tuition fees, untuk akomodasi, baik itu mes maupun hostel. Jadi di sini saya rasa akan ada 3 kemungkinan yang saya lihat dari tahun saya 2020. Dimana yang pertama adalah biaya yang diberikan 3.200 USD itu melebihi daripada biaya total di kampus. Yang artinya nanti kelebihannya itu tidak dapat diberikan kepada siswa atau kampus dapat alokasikan untuk dana yang lain seperti mungkin tiket pesawat. Kemudian yang kedua, biayanya adalah pas-pasan di mana mahasiswa tidak perlu membayar apapun lagi. Dan yang terakhir tentu saja 3.200 USD ini kurang. Jadi kemungkinannya adalah kita diharuskan untuk membayar sepersekian jumlah per semester ataupun per tahunnya atau mungkin per awal masuk. Tapi tidak akan besar seperti beberapa teman saya di angkatan saya itu ada yang membayar kurang lebih 5 juta untuk satu kali masuk. Jadi kurangnya itu 5 juta. Kemudian ada juga yang ternyata uang dari SI ini berlebih dan ternyata dibelikan tiket pesawat dari kampusnya. Kalau saya itu memang kurang, tapi saya di Symbiosis. Symbiosis memberikan beasiswa kembali, beasiswa lagi untuk anak-anak Study in India, sehingga membuat tidak ada sama sekali biaya yang harus dibayar di Symbiosis. Nah, kategori kedua adalah fee waivers ataupun potongan biaya, yang dimana terdapat 4 kategori yaitu G1, G2, G3, dan G4. Pembagiannya dapat dilihat sendiri oleh teman-teman di sana. Nah, jadi nanti di sini setelah potongan biaya, jikalau ada biaya yang perlu dibayar lagi, itu perlu ditanggung oleh penerima. Selanjutnya kita beralih ke persiapan. Yang pertama ialah adalah pendaftaran.
Alurnya adalah pendaftaran yang dimana kita mendaftarkan diri kita di portal Study in India dan mengisi biodata di sana. Kemudian yang kedua, kita planning untuk keuangan karena mengingat kita tidak tahu apa yang akan kita dapat, apakah itu full scholarships, SEE scholarship tadi, atau fee waivers, potongan biaya. Jadi ada baiknya kita planning untuk budget kita dan segala macamnya. Jadi nanti kita ready, kita siap untuk apapun hasil yang kita terima. Nah, kalau bertanya gimana sih cara planningnya, di website Study in India sendiri itu ada diberikan beberapa tips and trick untuk merencanakan budget kita, keuangan kita, dan juga banyak website yang menyediakan informasi mengenai living cost ataupun biaya hidup di India. Atau teman-teman bisa reach out ke saya atau ke beberapa teman-teman PPI India lainnya, dan pasti kami akan membantu. Kemudian yang ketiga ialah pengumpulan aplikasi, yang dimana di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada aplikasi dasar, akademik, dan juga pilihan. Maksudnya dasar, ini adalah biodata dasar kita, yang semuanya itu perlu benar-benar sesuai dengan government ID ataupun ID yang dirilis oleh pemerintah, jadi nanti mereka bisa cross check. Kemudian yang selanjutnya setelah kita selesai dari dasar, tadi ada akademik, di mana kita mengupload kualifikasi akademik yang terkait dengan studi kita sebelumnya. Apabila kita ingin apply UG, berarti kita upload rapor kelas 12. Kemudian apabila kita ingin apply master, berarti kita juga tambahkan untuk rapor S1 sebelumnya. Nah, jika bertanya apakah IELTS atau TOEFL itu wajib, di Study in India itu tergantung dari pilihan teman-teman. Jadi di sana nanti benar-benar dijelaskan, benar-benar diterangkan bahwa jika teman-teman membeli ini, berarti dokumen ini saja yang perlu diupload. Nah, kalau di situ tidak ada IELTS dan TOEFL, berarti teman-teman tidak perlu mengupload IELTS dan TOEFL. Berarti kita dapat asumsikan bahwa IELTS dan TOEFL di beasiswa ini merupakan opsional. Jadi tergantung apa yang pilihan teman-teman minta. Nah, yang terakhir adalah pilihan. Ini yang saya bicarakan dari tadi. Jadi di Study in India kita dapat memilih dan juga melist universitas pilihan kita. Saya kurang tahu itu maksimalnya berapa, tapi tahun saya 2020 saya pilih sampai dengan 15 kampus, 15 pilihan. Jadi di setiap 15 itu nanti akan terlihat apa-apa saja dokumen yang dibutuhkan dan kita upload berdasarkan kebutuhan mereka tadi. Nah, selanjutnya setelah kita submit semua aplikasi, kita cek hasil kita. Apa yang akan kita dapatkan, beasiswa apa, di kampus yang mana, kemudian di situ ada offer letternya juga, dan juga mereka akan sediakan nomor telepon. Misalnya, jadi kita bisa tanya-tanya kepada langsung ke kampusnya bagaimana mengenai beasiswa ini, berapa yang harus kita dapat, berapa yang nggak perlu kita bayar jika ada lagi. Jadi benar-benar terstruktur lah dan terorganisir. Jadi mereka akan lihat berdasarkan pilihan kita tadi mana yang kita bakal masuk, dan kalau memang kita tidak mau terima kita bisa tolak, dan nanti akan ada recounseling lagi untuk menentukan apakah kita bisa diterima di pilihan kita yang berikutnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah keberangkatan. Jadi di keberangkatan ini lumayan penting karena mengingat Indonesia dan India itu memiliki budaya yang sedikit berbeda, terutama mengenai sanitasi di sini untuk lingkungan. Dan yang perlu saya tekankan adalah India di sini, India sebenarnya tidak seperti apa yang teman-teman lihat di sosial media, di YouTube dan segala macamnya. Jadi India yang terutama di kota saya dan di beberapa kota yang telah saya kunjungi itu bersih, teman-teman, relatif bersih. Oke. Untuk kotoran sendiri itu merupakan kotoran alam seperti daun jatuh atau mungkin ada kotoran dari hewan-hewan liar dan segala macamnya. Dan untuk kondisi jalan, fasilitas dan segala macamnya itu terbilang bagus. So ya, don't worry, jangan perlu khawatir apapun. Just set mindset yang positif selalu untuk belajar. Jadi ya prepare sebaik mungkin untuk keberangkatan ke India, dan kami bakal siap untuk menyambut teman-teman semuanya. Selanjutnya untuk dokumen, yang pertama adalah syarat pertama ya, itu kita lulus 10 plus 2 atau 12 tahun akademik, dan kita di Indonesia alhamdulillah sudah mengikuti alur seperti ini, 12 tahun akademik.
Kemudian yang kedua adalah ID, paspor ataupun ID resmi lainnya. Selanjutnya ada kualifikasi akademik yang telah saya jelaskan sebelumnya, dan juga tambahan ujian berdasarkan pilihan tadi. Dan yang terakhir dokumen lainnya yang juga diminta oleh setiap pilihan teman-teman. Untuk ujian, saat ini namanya adalah Pragati, yang dimana itu merupakan singkatan dari Performance Rating of Applicants through Global Aptitude Test for Indian Students. Di tahun saya namanya masih INDSAT, tapi kurang lebih tesnya merupakan tes yang sama. Dan saya dengar dari saudara Mike atau Mikhail bahwa di tahun beliau terdapat crash course, di mana itu merupakan bimbingan untuk menghadapi ujian ini yang mungkin saudara telah jelaskan atau akan jelaskan nantinya. Nah, selanjutnya skor yang kita peroleh dari ujian ini merupakan kriteria untuk memilih siswa yang berhak untuk alokasi daripada SI scholarship tadi. Dan bahasa pengantar dari ujian ini adalah bahasa Inggris. Next up, saya ada sedikit strategi dan juga tips untuk teman-teman. Nah, saya bisa menyingkatnya sebagai NYPD, yang biasa kita dengar sebagai New York Police Department. Tapi di sini adalah niat, yakin, percaya diri, dan juga jujur. Jadi kita kuatkan niat kita, dan kita kuatkan diri kita, kita yakin sama kemampuan kita. Jadi nggak usah dengerin apa kata orang, jangan terlalu lihat nilai SMA kita atau nilai kita sebelumnya, karena di sini benar-benar akan dinilai secara menyeluruh, baik itu dari dokumen maupun dari ujiannya nantinya. Kemudian yang ketiga adalah percaya diri. Jadi selama mendaftar sampai dengan nanti mengecek hasil, selalu percaya diri apapun hasilnya. Dan yang terakhir adalah jujur. Jadi jujur saat mendaftar, jujur saat mengupload berkas, dan juga jujur saat mengikuti ujian. Dan ya, saya rasa ini cukup diiringan dengan doa dan juga ibadah. Saya yakin teman-teman juga bisa bergabung dengan kami di sini di tahun pelajaran berikutnya. So, di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya yang berkesan dan juga kesulitan saya selama di sini, dan sedikit kesan dan pesan untuk teman-teman sekalian. Yang pertama, pengalaman yang paling berkesan adalah saya mendapatkan keluarga baru yang merupakan mahasiswa-mahasiswi internasional dari berbagai mancanegara. Kemudian saya juga pernah mendapatkan penghargaan siswa nasional terbaik untuk negara Indonesia dari pendiri Symbiosis International University. Nah, kalau itu tadi yang sisi baiknya, sisi senangnya, juga ada sisi sedihnya di mana saya menghadapi kesulitan selama belajar di sini. Yang pertama, saya datang saat itu kondisi di India belum kondusif, yaitu Oktober 2021. Jadi saya harus landing di tempat yang sangat jauh dari tempat saya berada, kemudian mengambil penerbangan domestik untuk selanjutnya mengambil taksi ke hostel saya. Dan di sana hanya ada 3 orang, mesnya juga kami harus ke mes putri untuk mengambil makanan setiap harinya. Dan ini adalah makanan India pertama saya di Pune sini di India. Dan 5 bulan awal itu di sini saya tidak ada mahasiswa atau mahasiswa Indonesia sama sekali di kota saya. Jadi saya benar-benar survive sendiri, mencari tahu apapun sendiri melalui orang lokal maupun teman-teman internasional lainnya di sini. Dan ini adalah potret pertama kali saya mencoba auto ataupun bajai kalau di kita tuk-tuk untuk keliling mencari sendal waktu itu. Dan saya menghabiskan 3 jam tapi nggak ketemu sendal sama sekali. Ya, oke gitu. So, terima kasih banyak teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan beasiswa studi in India kali ini. Satu pesan dari saya, teruslah bermimpi yang besar dan percayalah suatu saat pasti Tuhan berikan yang terbaik untuk teman-teman. Di sini saya telah sertakan link untuk website resmi Study in India untuk pendaftaran, informasi, dan segala macamnya. Teman-teman bisa langsung ke sana dan pelajari lebih banyak, persiapkan diri sebaik mungkin, dan sampai jumpa di India tahun depan. Sebelumnya saya mohon maaf atas kesalahan, kekhilafan dalam berkata dan bertindak, dan juga mohon maaf saya tidak bisa dapat hadir secara langsung karena saat ini saya sedang dalam perjalanan pulang untuk ke kota saya. Semoga teman-teman berkenan dan selamat malam, sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Oh ya,
Kalau teman-teman ada ingin bertanya, silahkan langsung drop di kolom chat. Saya ready di sana. Terima kasih.